Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh yang membuat orang jadi takut. Ya, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang membuat kita jadi penakut. Jadi kita jadi seorang yang penuh dengan kekhawatiran, ya, penuh dengan kecemasan. Ya, sebaliknya, iya, Tuhan memberikan roh kepada kita, yaitu yang membangkitkan kekuatan, memberi power, memberi kuasa. Kasih, ya, roh yang membuat kita untuk bisa mengasihi. Ya, kemarin kita sempat singgung termasuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mengasihi orang yang benci kepada kita, bahkan mengasihi semua orang. Dan ketertiban. Dalam terjemahannya dikatakan penguasaan diri, ya, pengendalian diri. Ya, jadi semuanya tertib. Jemaat dikasih Tuhan, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, seharusnya seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita penuh power, penuh kuasa, tidak ada ketakutan lagi, penuh kasih, dan hidup kita penuh penguasaan diri. Hidup dalam kondisi yang baik seperti itu. Tetapi coba perhatikan apa yang terjadi. Seringkali ya orang Kristen hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan apa yang bakal terjadi. Masih banyak juga orang yang menyatakan diri orang percaya, hatinya penuh dengan dendam, benci, kekecewaan, dengan kata lain tidak ada kasih. Lebih lagi orang itu tidak bisa menguasai diri, hidupnya tidak ada disiplin, hidupnya kacau, berantakan. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan, Allah tidak memberikan roh yang seperti itu. Ya, Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya ketika kita menerima roh itu, ya, hidup kita akan penuh dengan kekuatan, power, tidak mutus asa, hidup penuh dengan semangat, hidup penuh dengan percaya diri. Karena apa? Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan hidup penuh dengan kasih, kepedulian, pengampunan,
ya, perhatian kepada orang lain, dan tertib. Hidupnya tidak kacau, hidupnya tidak semaunya sendiri, hidupnya nggak berantakan, semuanya penuh dengan penguasaan diri, penuh dengan pengendalian diri, tidak kacau balau. Nah, mari cek diri kita masing-masing, apakah roh yang diberikan Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Ya, sebab Dia tidak memberikan roh ketakutan. Kalau hidupmu penuh dengan takut, khawatir, kecemasan, nggak tahu besok mesti bagaimana, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kalau itu terus masih menguasai pikiran dan hatimu, dengar baik-baik, hati-hati. Ya, itu bukan roh yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti ada roh yang lain yang membuat kita takut, ada roh yang membuat kita khawatir, ada roh yang membuat kita penuh kebencian, ada roh yang membuat kita menjadi dendam, ada roh yang membuat kita jadi lemah, ada roh yang membuat hidup kita berantakan dan kacau. Hati-hati, ya, Allah tidak memberikan kepada kita roh yang demikian, tetapi roh yang membangkitkan power, kekuatan, kuasa, kasih, ya, pengampunan, pengorbanan, ya, termasuk di dalamnya, dan ketertiban, penguasaan diri menghadapi segala sesuatu, hidupnya tertib. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk cek hidup kita masing-masing. Nggak usah ngecek orang lain, ya, nggak perlu menghakimi orang lain. Mari lihat diri kita, apakah kita sekarang penuh dengan damai sejahtera, ada power atau kekuatan atau kuasa Tuhan dalam diri kita, ada kasih di hati kita, dan hidup kita penuh penguasaan diri, atau sebaliknya dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kelemahan, jadi tidak berdaya, ya, tidak bersemangat, atau mungkin justru yang saya bilang tadi, benci, kecewa, dendam, atau hidupnya berantakan, hidupnya penuh dengan kekacauan, ya, nggak tahu mesti berbuat apa, nggak tahu besok seperti apa, sehingga yang terjadi hidup tidak tertib. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita masih merasa kok sepertinya aku masih dikuasai ketakutan itu, ya, minta kepada Tuhan. Dia akan berikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan bukan roh yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Mari jemaat dikasih Tuhan, roh Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita, memberikan kuasa, kasih, dan ketertiban. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan Tuhan bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan yang membuat orang jadi panik, membuat orang jadi khawatir, yang membuat orang jadi penuh ketakutan, membuat orang menjadi lemah, membuat orang penuh kebencian, kekecewaan, membuat orang penuh dengan kekacauan hidupnya. Engkau tidak memberikan roh yang demikian, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, termasuk pengampunan di sana, dan juga ketertiban, penguasaan diri menghadapi segala keadaan. Tuntun kami Roh Kudus, kami mau terima roh-Mu yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.